Ya, untuk membahas mengenai dinamika politik yang terjadi di akhir-akhir masa pendaftaran calon kepala daerah ini, kita sudah hadir sejumlah narasumber, termasuk soal nasib Anies Baswedan yang kabarnya sudah kandas. Benarkah kandas atau ada plot twist hari ini? Kita akan diskusikan pada hari ini. Ada sejumlah narasumber sudah hadir, 3 di studio. Ada Bang Herzaki Mahendra Putra, selaku Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat. Selamat pagi. Bang Zaki, Ya. Assalamualaikum. Ada juga Bang Sahrin Hamid, selaku juru bicara Anies Baswedan. Selamat pagi, Bang. Bang Sahrin. Pagi. Dan ada Mas Herul Umam, selaku analis politik dari Universitas Paramadina Jakarta. Mas Umar. Pagi Mas. semuanya. Melalui Assalamualaikum. sambungan daring, ada Mbak Putri Komarudin, Wasekjen Partai Golkar, dan juga Bang Andreas Hugo Pereira, politikus PDI Perjuangan. Selamat pagi semuanya. Mbak Putri, Bang Andreas. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin ke Bang Sahrin dulu, kalau siap. begitu. Boleh ya Bang ya? Boleh dong, boleh. Mukanya tetap semangat kayaknya hari ini ya? Harus, oke. Berarti Tetap Masih semangat. ada peluang begitu ya Bang Bang, ya? apakah itu mengartikan masih ada kans untuk Anies Baswedan hari ini misalnya? Ya, kita tahu bahwa sebenarnya kan Anies Baswedan ini pertama-tama mendapatkan dukungan partai politik. Kita tahu bahwa ya terutama ya DPW-nya misalnya sampai naik ke atas ada PKB, ada PKS, ada Nasdem, bahkan PDI Perjuangan mengusulkan satu-satunya nama adalah Anies Baswedan. Cuman kan ini dalam perjalanannya kan ya dinamikanya memang kita lihat ya relatif tinggi, apalagi misalnya ada kebijakan sebelumnya bahwa ada satu kebijakan di tingkat nasional dan juga di tingkat daerah misalnya Kemples sehingga ya dukungan-dukungan itu kan harus menyesuaikan. Dan terakhir kita lihat bahwa PDI Perjuangan misalnya juga ada komunikasi yang baik antara Anies dan PDI Perjuangan. Tapi kan itu kemarin, nah sekarang hari ini bagaimana? Sudah Nasibnya. bicara yang kemarin ini kan, yang kemarin. Nah, bahwa terjadi perbincangan tentang bagaimana basis-basis kebijakan, garis perjuangan partai dan juga apa kira-kira yang menjadi konsentrasi pada saat misalnya nantinya memerintah di pemerintahan DKI Jakarta. Nah ini semua berlangsung bagus kami melihat bahwa tapi kan kebijakan ataupun keputusan itu kan tergantung partai politik. Ya. Dan kita kan harus menghargai keputusan kedaulatan partai politik. Nah kalau kita melihat partai di politik kan sudah memutuskan ya, hampir mungkin relatif semua sudah memutuskan. Nah itu dia Bang, pertanyaan kita adalah di 2 hari pendaftaran kemarin, ini hari terakhir, sejumlah partai politik sudah ludes, ibaratnya sudah ada mendukung siapanya. Betul. Nah nasibnya Anies ini berarti kalau dari Anda sendiri melihat sudah tidak ada peluang. Karena kita melihat kemarin Anies masih bertemu dengan sejumlah tokoh dengan menggunakan baju navy. Mungkin masih ada peluang dan lain sebagainya. Begitu. Itu yang Kan muncul biasa kalau tiap hari kan Anies ya sering pakai baju navy kan. Dan kita lihat bahwa ya partai-partai kan sudah mendaftarkan semuanya. Artinya bahwa ya perbincangan, tukar pikiran itu kan penting. Yang paling terpenting kan adalah bahwa apa yang telah dikerjakan oleh Anies, apa gagasan yang dibawa. Nah ini kan bisa semoga saja itu menjadi bagian yang apa yang akan dilakukan ke depan. Dan bagi Anies sendiri kan di dalam pemerintahan maupun di luar pemerintahan kan sama-sama terhormatnya. Yang penting kan bahwa standing posisi adalah memperjuangkan kesetaraan, keadilan, ya pikiran-pikiran terkait dengan bangsa ini kan itu posisinya. Sekarang saya mau ke Bang Andreas. Bang Andreas, PDIP adalah partai yang terakhir berkomunikasi dengan Anies Baswedan. Sudah pakai baju batik merah, mengunjungi DPD, kemudian bertemu dengan Rano Karno, foto bersama. Ini banyak yang mengatakan sebenarnya ya ini menggambarkan bahwa air emang nggak bisa disatukan dengan minyak begitu ya, ideologis, visinya nggak bersama PDIP. Tapi di sisi lain ada yang mengatakan bahwa sebenarnya di dalam internal PDIP ini ada pro Anies, ada pro Ahok. Jadi karena faktor apa sih sebenarnya Bang nggak dipilih ini Anies, kemudian justru memilih Pramono Anung? Ya, kalau kita lihat dari perjalanan proses pilkada ini, khususnya di Jakarta ya, bahwa proses dari proses penjaringan, kemudian proses penyaringan dan kemudian keputusan, sebenarnya ada beberapa nama. Nama Mas Pramono Anung sebenarnya juga bagian dari proses penjaringan yang kemudian juga masuk di dalam proses penyaringan. Jadi memang ada beberapa nama. Saya seringkali juga menyebut ada nama Pak Andika, ada nama Mbak Tri Risma hari ini,
Jadi ada beberapa nama, termasuk Mas Anies juga yang diusulkan oleh DPD PDI Perjuangan. Ya, dari proses penyaringan ini kan komunikasi dilakukan gitu. Ya terakhir dengan Mas Anies juga dilakukan komunikasi gitu. Dan dinamika di dalam partai maupun di luar partai itu terjadi. Namanya juga partai yang terbuka, partai yang demokratis. Kita lihat perubahan-perubahan itu bisa saja terjadi. Dan ya kemudian ya partai akhirnya memutuskan Mas Pram tentu dengan pertimbangannya. Karena beberapa hal di sini kan kita lihat bagaimana rekam jejak, kemudian juga bagaimana kontestasi yang berlangsung. Dan juga yang harus saya katakan bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi terakhir dengan menurunkan ambang batas untuk partai-partai bisa mencalonkan ya wakilnya di pilkada ini, itu juga ikut menentukan kenapa PDI Perjuangan akhirnya memutuskan Mas Pram dan Bang Rano di situ. Jadi banyak faktor yang kita lihat di dalam membuat pertimbangan ini, dan tentu saja sebagai ya partai yang mempunyai konstituensi yang besar termasuk di daerah khusus daerah Jakarta ini, tentu ingin menunjukkan bahwa ya partai itu seharusnya ketika dia mempunyai kader yang mumpuni, kader yang siap untuk memimpin suatu wilayah, partai mengusung kadernya. Dan Ibu Mega dalam hal ini ketika mengambil keputusan tentu memberikan pelajaran yang baik bagi demokrasi kita, bahwa partai bertanggung jawab untuk mengusung kadernya ketika ya kadernya itu siap untuk memimpin suatu wilayah. Dan wilayah seperti Jakarta ini tentu ya kita memberikan pilihan-pilihan pada masyarakat untuk membuat pilihan di dalam keputusan di dalam pemilihan ya tanggal 28 November nanti. Saya kira itu banyak hal yang menjadi pertimbangan, dan terakhirnya ya PDI Perjuangan memutuskan Mas Pram dan Bang Rano di situ. Oke, dari banyak hal yang jadi pertimbangan tadi, apakah hal-hal yang dipertimbangkan tadi ada semuanya murni dari internal partai soal ideologis seperti itu, atau memang ada sebenarnya tekanan politis di situ? Karena sebelumnya di pidato-pidato sebelumnya Bu Mega sempat mengatakan jangan berani-berani yang ngancam saya dan lain sebagainya. Apakah itu juga jadi salah satu pertimbangan juga sehingga tidak memilih Anies Baswedan? Ya tentu banyak pertimbangan, dan dalam hal ini ya saya punya keyakinan bahwa Ibu Mega tidak bisa diintervensi oleh siapapun, dan selama ini juga kita tahu gitu, artinya di dalam pengambilan keputusan Ibu selalu mempertimbangkan itu secara serius melalui proses mendengar dari internal, melihat perkembangan di luar, dan juga melakukan kontemplasi untuk kemudian baru membuat keputusan. Dan itu biasa dilakukan ya di PDI Perjuangan, khususnya ketika Ibu Mega mengambil keputusan yang penting gitu. Jadi ini melalui suatu pertimbangan yang panjang, dan kita tahu bahwa ini hari-hari terakhir harus ada keputusan, dan partai membuat keputusan itu.